Pernah nggak sih Anda merasa resah atau minimal keganggu lah pas ngelihat fenomena kelompok agama zaman sekarang? Keganggu yang kayak gimana nih maksudnya? Gini, coba Anda perhatikan, betapa seringnya instrumen rasa takut itu dipakai buat mengontrol dan mengintimidasi pengikutnya. Oh iya, paham. Kan kita setiap hari kayak disuguhi ancaman neraka yang dilontarkan gampang banget di media sosial. Belum lagi ketakutan yang kadang berlebihan gitu loh. Cenderung paranoid terhadap kelompok lain. Betul, narasi eksklusif ya. Nah itu, ada semacam doktrin eksklusif yang seolah memenjarakan pikiran. Kalau Anda nggak ikut kelompok kami, Anda pasti sesat. Semua itu kan dirancang buat bikin pengikutnya tunduk tanpa berani nanya. Heeh. Melihat fenomena ini, saya tuh sering mikir, apakah agama emang harus selalu digerakkan oleh rasa takut? Apakah ketaatan itu cuma bisa lahir dari bayang-bayang teror psikologis? Selamat datang di podcast Dongeng. Keresahan Anda itu sangat valid. Dan sejujurnya, itu keresahan yang juga dirasakan banyak pengamat sosial zaman sekarang. Syukurlah kalau saya nggak sendirian mikir gini. Tentu enggak. Dan pertanyaan Anda tadi, apakah ketaatan harus berbasis ketakutan? Ini bakal jadi misi utama dari eksplorasi mendalam kita hari ini. Menarik. Kita nggak akan sekedar berdebat kosong ya. Kita udah ngumpulin tumpukan sumber materi yang kaya banget. Mulai dari jurnal sosiologi agama, dokumen sejarah pergerakan awal abad 20, sampai artikel analisis dari Suara Muhammadiyah. Oke. Dan disinilah bagian yang sangat menarik. Kita akan membedah sebuah anomali sejarah. Anomali sejarah maksudnya anomali gimana nih? Karena biasanya kan kalau kelompok merasa terancam, insting pertamanya ya nyerang balik atau bikin tembok yang tinggi. Lagi dihinggapi sebuah kecemasan kolektif yang luar biasa besar. Cemas karena penjajahan? Salah satunya. Tapi yang lebih dalam lagi, ada ketakutan setengah mati akan hilangnya kemurnian tauhid karena cengkraman praktik yang waktu itu mereka sebut TBC. TBC? Penyakit? Bukan, ini singkatan dari tahayul, bid'ah, dan curafat. Oh, oke. Praktek mistis ya? Betul. Praktek sinkretisme waktu itu sangat mendominasi. Tapi, KH Ahmad Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah nggak mengelola rasa takut itu dengan mendirikan kultus radikal atau mengucilkan pengikutnya. Terus mereka ngapain? Justru sebaliknya, energi ketakutan yang mengakar itu dikonversi jadi tindakan rasional. Mereka merespon ancaman hilangnya agama bukan dengan marah-marah, tapi dengan membangun sekolah modern, panti asuhan, dan rumah sakit. Atau yang saat itu disebut PKO, penolong kesengsaraan umum. Tunggu, mengubah ketakutan jadi sekolah dan rumah sakit. Itu kan bukan respons yang normal dari sebuah kepanikan ya? Sangat tidak normal untuk ukuran zaman itu. Iya kan? Kalau kita takut, kita biasanya bikin pertahanan. Tapi ini malah bikin fasilitas publik. Ini luar biasa menarik. Karena berarti emosi purba yang destruktif itu berhasil diputar-balikan jadi kekuatan institusional. Tepat. Pertanyaan saya, gimana sebenarnya psikologi di balik perubahan drastis ini? Untuk mahamin itu, kita harus lihat kondisi psikososial masyarakat kita di awal tahun 1900-an. Dalam ilmu psikologi ada konsep yang namanya sublimasi. Sublimasi. Anda punya energi dari dorongan kecemasan yang negatif banget. Kayak rasa marah, panik, gitu kan? Benar. Alih-alih melampiaskannya lewat amukan atau kekerasan, energi itu dialihkan atau disublimasikan menjadi sebuah karya yang bernilai sosial tinggi dan produktif. Jadi ibaratnya energi dari rasa panik itu dipakai sebagai bahan bakar mesin buat ngebangun sesuatu yang berguna. Tepat sekali. Dan ancaman yang dihadapi KH Ahmad Dahlan saat itu sangat nyata. Lapisannya banyak. Apa aja ancamannya? Beliau nggak cuma ngadepin kebodohan umat yang udah sistemik, tapi juga tradisi sinkretisme yang tebal. Ditambah lagi, ada dominasi pemerintah kolonial Belanda dan kuatnya misi kristenisasi yang gencar pakai fasilitas pendidikan dan kesehatan. Berarti rasional banget ya rasa takutnya. Sangat beralasan. Bayangkan hidup di zaman itu. Melihat orang pribumi sakit harus ke dukun karena nggak punya akses ke dokter. Terus pendidikan cuma buat kaum elit. Rasa takut bahwa identitas Islam bakal lenyap itu benar-benar nyata. Tapi sublimasi tadi yang membedakan hasilnya. Pas saya baca catatan sejarah dari sumber kita, proses sublimasi ini ternyata nggak mulus sama sekali. Wah, jauh dari mulus. Iya, respon masyarakat sekitar itu keras banget. KH Ahmad Dahlan benar-benar menghadapi penolakan brutal dari bangsanya sendiri. Beliau sampai dituduh kafir, dicap kiai palsu, dituding bikin agama baru. Dan pemicunya hal yang sangat sepele kan? Benar, cuma karena beliau mengadopsi sistem sekolah Belanda, masukin meja, kursi, dan papan tulis ke ruang belajar.
Sesuatu yang sangat lumrah hari ini. Iya, tapi zaman itu muridnya dibiarkan pakai celana panjang dan topi. Memakai celana panjang dan duduk di kursi itu dianggap meniru gaya penjajah. Penolakannya juga bukan sekedar debat verbal. Nggak cuma nyinyiran tetangga, dokumen nyebutin langgar yang beliau bangun sempat dirobohkan oleh masyarakat Kauman sendiri. Diusir, dijauhin keluarga, sampai ada ancaman pembunuhan. Tekanan psikologisnya brutal banget pasti. Nah, coba Anda posisikan diri di sana. Diancam dibunuh, tempat ibadah dirusak, difitnah. Insting manusiawi pasti pengen balas dendam kan? Atau minimal ngelawan pakai kekerasan. Jelas, pasti kepancing emosinya. Tapi disinilah kita bisa menganalisis kematangan pergerakan ini. Di tengah persekusi itu, Muhammadiyah nerapin apa yang dalam sosiologi modern dikenal sebagai gerakan sosial baru atau New Social Movement. Bedanya apa sama gerakan sosial yang udah ada waktu itu? Sangat beda. Gerakan lama di era itu biasanya fokus ke perebutan kekuasaan, perlawanan kelas ala Marxisme, atau pemberontakan bersenjata ngelawan kolonial. Pendekatannya konfrontatif. Main fisik ya? Iya, tapi Muhammadiyah pilih jalan lain. Mereka fokus pada elemen humanis, kesejahteraan manusia, dan nilai non-materialistik secara kooperatif. Logikanya gini, kalau umat ini miskin, bodoh, dan sakit-sakitan, akidah mereka gampang goyah. Masuk akal? Jadi cara terbaik melindungi agama bukan dengan ngangkat bambu runcing, tapi memberdayakan umat biar kuat secara ekonomi dan budaya. Membangun fondasinya dulu ya? Ngomong-ngomong soal ngelawan tradisi TBC tadi, pas saya baca jurnalnya, ada satu kasus yang menurut saya epik banget. Ini soal berdirinya Tapak Suci di tahun 1963. Ah, peristiwa di Kauman itu? Iya, waktu itu Kampung Kauman dipenuhi kelompok pendekar yang masih kental banget sama ilmu hitam, jimat, dan curafat. Logika simpelnya kan kalau mau ngalahin dukun ya cari dukun yang lebih sakti. Main dukun-dukunan jadinya. Nah, tapi Muhammadiyah nggak ngerespon pakai teror gaib tandingan. Lewat pendekar Bari Irsyad, mereka ngeluarin Tapak Suci buat ngelawan klinik itu pakai silat rasional. Murni olahraga fisik dipadu kekuatan iman. Dan mereka buktikan itu di depan publik kan? Bener banget. Mereka bikin semacam adu kaweruh, kayak pertarungan terbuka di pelataran Masjid Gede Kauman. Tujuannya satu, ngebuktiin secara empiris kalau latihan fisik keras yang bertumpu pada tauhid tanpa jimat itu bisa ngalahin ilmu hitam. Pembuktian yang sangat berani. Sangat. Menyingkirkan penyakit kultural bukan dengan caci maki, tapi lewat tindakan praktis. Semboyan mereka tuh pas banget. Dengan iman dan akhlak kita jadi kuat, tanpa itu kita lemah. Kasus Tapak Suci tadi itu bukti sempurna gimana ajaran agama yang abstrak ditransformasikan jadi praksis sosial di lapangan. Sublimasi ketakutan jadi keberanian terukur. Tapi tunggu dulu. Kita udah bahas panjang lebar betapa jenius dan rasionalnya pendekatan mereka di awal. Tapi, kalau kita bersikap kritis, melihat realitasnya hari ini, kenapa pengikut mereka bukan mayoritas mutlak di Indonesia? Ah, ini pertanyaan bagus. Coba kita lihat survei LSI tahun 2019 di catatan kita. Warga yang merasa berafiliasi sama Muhammadiyah itu cuma sekitar 4,3%. Angka yang cukup mengejutkan memang. Bukankah gerakan purifikasi ini pada akhirnya bikin Muhammadiyah terkesan kaku, hitam putih, dan malah bikin sebagian umat ngerasa berjarak? Itu pengamatan yang tajam. Dan kritik ini sebenarnya diakui dalam diskursus internal mereka sendiri. Mari kita bedang objektifnya. Gerakan pemurnian masa lalu memang sempat bikin citra dakwah mereka terasa eksklusif dan agak garang di mata awam. Kenapa bisa gitu? Karena pada satu fase, pendekatan mereka sangat didominasi oleh tafsir bayani. Tafsir bayan itu maksudnya gimana? Bayani itu pendekatan yang sangat tekstual dan normatif terhadap teks agama. Ibarat Anda baca buku manual mesin secara harfiah. Kalau manual bilang A, ya harus A. Nggak ada kompromi. Hitam ya hitam, putih ya putih. Betul. Kalau suatu tradisi nggak ada dalil tertulisnya, itu bidah. Titik. Secara doktrin mungkin ini menjaga kemurnian, tapi secara psikologis di lapangan, ini memicu apa yang disebut teori Leon Festinger sebagai disonansi kognitif. Disonansi kognitif? Buat siapa? Masyarakat atau kadernya sendiri? Buat kadernya sendiri di lapangan, ada pertentangan batin hebat di dalam diri mereka. Di satu sisi, pendakwah ini pengen banget merangkul dan menyayangi umat awam. Tapi di sisi lain, pas turun ke masyarakat, mereka terbelenggu kekakuan teks bayani tadi. Jadi mereka diwajibkan langsung nyalain tradisi masyarakat tanpa ruang kompromi? Persis.
Konflik batin inilah disonansi kognitifnya. Mereka niat merangkul, tapi alat yang dipakai jatuhnya kayak mukul. Wah, frustrasi banget sih itu. Niat ngedukasi malah terkesan menghakimi. Terus gimana mereka keluar dari jebakan ini? Kalau dibiarin kan bakal makin mengisolasi diri. Dari jurnal yang kita punya, Muhammadiyah sangat menyadari stagnasi ini. Mereka kemudian ngelakuin muhasabah, evaluasi diri besar-besaran, dan reorientasi. Dari yang awalnya puritan tekstual, mereka pelan-pelan bertransformasi jadi gerakan yang lebih moderat atau wasatiyah. Caranya gimana? Bayani itu baca teksnya, Burhani itu menggunakan ilmu pengetahuan, rasio, dan analisis sosiologis buat mahamin konteks. Alih-alih sekedar ngelarang, mereka nanya, kenapa masyarakat masih lakuin tradisi ini? Oh, ada faktor ekonomi dan sejarah. Jadi diriset dulu ya. Iya. Sementara Irfani, itu pendekatan lewat kepekaan hati, kearifan, dan empati batin. Paham. Jadi digabungin semua. Nggak cuma menghakimi haram atau bid'ah, tapi pakai otak buat analisis akar masalah dan pakai hati biar masyarakat nggak merasa diserang. Sempurna. Kombinasi inilah yang melahirkan revolusi internal. Di sidang Tanwir tahun 2002 di Denpasar, mereka resmi merumuskan konsep dakwah kultural. Dan ini disempurnakan lagi jadi dakwah komunitas di Muktamar Makassar 2015. Berubah jadi lebih empatik ya? Sangat. Di literatur mereka ada rumusan komunikasi yang pakai akronim modern, impact dan listen. Organisasi tradisional pakai akronim Inggris, impact dan listen ini definisinya apa buat mereka? Impact itu nekenin ke diri pendakwahnya, soal integritas, tata krama, dan kemampuan nimbang sudut pandang audiens. Anda harus punya dampak positif sebelum nyuruh orang berubah. Nah, kalau listen? Sesuai artinya, mendengarkan. Ini nuntut kader buat benar-benar duduk dengerin keluh kesah masyarakat. Nggak lagi datang terus ceramah satu arah berjam-jam, tapi dengerin apa sih beban hidup masyarakat ini? Solusi brilian buat ngatasin disonansi kognitif tadi ya, yang tadinya reaktif jadi proaktif dan humanis. Betul sekali. Dari ketakutan disublimasi jadi institusi. Dari kekakuan berevolusi jadi empati. Dinamis banget perjalanannya. Tapi semua yang kita bahas ini kan sejarah masa lalu. Kita sekarang di abad 21. Ujiannya pasti beda dong. Bukan lagi soal dukun santet. Oh jelas. Esensi psikologi identitas sebuah pergerakan itu selalu diuji sama perubahan zaman. Objek ketakutan mereka udah bergeser drastis. Hari ini, ancaman terbesarnya bukan lagi jimat di kampung. Terus apa ancamannya sekarang? Godaan kekuasaan politik praktis dan perputaran uang di era modern. Wah, ini berat nih. Sangat berat. Untuk memahami sikap mereka, kita harus lihat konsep yang mereka sebut ideopolitorita. Ideologi, organisasi, dan politik. Muhammadiyah megang teguh apa yang disebut hitah. Hitah itu semacam pedoman batas gitu. Ya, garis demarkasi tegas buat jaga jarak dari politik transaksional. Bagi mereka, politik itu alat buat tegakin keadilan, bukan ladang rebutan jabatan kekuasaan. Tunggu, sebentar. Kalau kita pikirkan realitas dari hitah ini sebenarnya gila. Apanya yang gila? Skalanya. Dari data yang kita kumpulkan, kita lagi bahas organisasi raksasa. Belasan ribu sekolah, ratusan rumah sakit. Dan yang bikin merinding, 177 universitas. Bahkan udah sampai luar negeri kan? Nah itu. Bayangin perputaran uang triliunan rupiah di sana. Aset tanah, bangunan, jutaan warga yang loyal. Bagi institusi segede ini, godaan buat terjun langsung ke politik praktis itu pasti luar biasa besar. Sangat menggiurkan. Gampang banget Pam buat mereka bikin partai sendiri atau sekedar merapat dukung satu presiden demi ngamanin APBN dan proyek pemerintah. Menahan diri dari kekuasaan absolut padahal Anda punya semua sumber daya buat ngambilnya, itu ujian mental yang paling brutal menurut saya. Harga sebuah independensi itu mahal banget. Sangat mahal. Dan godaan itu nyata, bukan teori. Kita bisa lihat contoh historis yang kuat dari KHAR Fakhrudin atau Pak AR saat beliau mimpin di era Orde Baru. Orde Baru di bawah Soeharto kan represif banget tuh. Banget. Kekuasaan tunggal, tersentralisasi dan rejim nuntut kesetiaan mutlak dari semua ormas. Pilihannya seringnya cuma dua, merapat dan dapat fasilitas mewah, atau nolak lalu dipersulit dan berisiko dibubarin. Terus Pak Ar gimana navigasi tekanannya tanpa ngorbanin organisasi? Di situ letak kejeniusannya. Di tengah godaan dan tekanan itu, Pak AR berhasil jaga marwah. Beliau nggak konfrontasi meledak-ledak. Gaya dakwahnya sejuk,
merangkul, membumi, dan penuh humor cerdas. Tapi di balik senyumnya, prinsipnya sekeras baja. Nggak mau tunduk. Muhammadiyah nolak terseret politik praktis Orde Baru. Pak AR ngebuktiin satu tesis. Penting, menolak kekuasaan bukan berarti kehilangan dampak. Sikap konsisten jaga jarak dari politik kotor justru memperkuat legitimasi moral mereka di mata publik. Disegani masyarakat dan dihormati pemerintah ya. Betul. Ini bukti kedisiplinan pikiran tingkat tinggi. Tameng inilah yang mencegah mereka dari kehancuran akibat ambisi duniawi yang sering memecah belah pergerakan besar lainnya. Wah, luar biasa. Jadi pertahanan mental generasi ke generasi ini yang mengunci sistem mereka ya. Tepat. Kalau kita sintesiskan seluruh narasi sejarah ini, dari ngubah rasa takut jadi sekolah, lewatin persekusi, merevolusi dakwah sampai nahan godaan kekuasaan politik kita sampai di satu kesimpulan moral yang fundamental. Apa tuh kesimpulannya? Kematangan psikologis dalam beragama, baik untuk individu maupun institusi, itu nggak pernah diukur pas ia lagi tertindas atau minoritas. Gampang bersikap idealis kalau nggak punya pilihan. Kematangan sejati diuji pas ia memegang kekuasaan dan punya fasilitas melimpah. Muhammadiyah membuktikan ketakutan nggak harus jadi kebencian. Tapi bisa disublimasi jadi peradaban ya? Asalkan dikawal dengan integritas, rasio, dan empati. Lalu, apa artinya ini buat Anda pendengar kita hari ini? Kita mungkin bukan pimpinan organisasi dengan ratusan kampus, tapi kita hidup di era yang terus menekan psikologis kita. Terutama di dunia digital ya. Kita diserbu hoax, polarisasi politik, cancel culture. Algoritma media sosial itu dirancang buat nyuapin kita rasa takut. Kemampuan Anda buat memfilter informasi, nahan godaan marah-marah di internet, dan gak kejebak dogmatisme saling benci, itu semua adalah bentuk jihad akbar personal Anda hari ini. Menjaga integritas pikiran adalah cara terbaik kita belajar dari sejarah. Refleksi yang sangat relevan. Untuk nutup eksplorasi kita, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran filosofis untuk direnungin. Silakan. 1 abad lalu, pendahulu kita mensublimasi kecemasan akan kebodohan menjadi ribuan sekolah dan rumah sakit. Melihat krisis hari ini, kerusakan ekologi, isolasi sosial, dekadensi moral kaum muda, menurut Anda, ketakutan modern apa yang seharusnya mulai kita sublimasikan menjadi gerakan kemanusiaan global berikutnya? Wow, sesuatu yang layak banget buat kita renungkan bareng. Sahabat Podcast Dongeng, gimana pendapat kalian soal topik ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa beri like dan komen ya. Terima kasih udah ngikutin eksplorasi kita. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.